Bagaimana kabarmu hari ini, Farah? Alhamdulillah sehat Bu. Kamu sudah makan bekalmu? Belum Bu, belum sempat. Maaf ya, Ibu sudah mengganggu waktu istirahat. Begini Farah, Ibu perhatikan, sudah 3 kali pada pelajaran kimia kamu terlambat, lebih dari 10 menit. Apakah kamu menyadari hal ini? Iya Bu. Sebenarnya tidak hanya kamu yang terlambat. Ada beberapa teman kamu yang datang terlambat juga. Ketika Ibu tegur dan Ibu ingatkan, mereka langsung memperbaiki kesalahannya dan hadir tepat waktu di pertemuan selanjutnya. Tapi kamu tidak. Sampai 3 kali kamu terlambat mengikuti pelajaran kimia. Berbuat kesalahan itu wajar, Farah. Kamu mempunyai hak untuk mematuhi hadir tepat waktu di pelajaran kimia ataupun tidak. Lantas, mengapa kamu bisa terlambat sampai 3 kali di pelajaran kimia? Saya masih jajan di kantin Bu. Di kantin masih banyak yang ngantri. Jadi saya mendapat antrian paling belakang. Sehingga saat bel masuk baru sampai antrian saya. Oh begitu. Pasti kamu mempunyai alasan tertentu mengapa kamu melakukan seperti itu. Ada Bu, saya terlalu lama mengantri di kantin dan saya lupa membawa bekal. Adakah solusi agar kamu bisa jajan di kantin tetapi juga tidak terlambat masuk di pelajaran kimia? Ada Bu, saya harus bisa membagi waktu. Saat saya tidak membawa bekal, saya harus segera pergi ke kantin dan saya harus memotivasi diri saya dan memiliki semangat yang kuat untuk datang tepat waktu. Farah, masih ingat tidak? Pada saat awal pembelajaran kimia, kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas seperti apa yang sudah kita sepakati? Ingat Bu, keyakinan kelas bahwa setiap murid harus datang tepat waktu dan maksimal keterlambatannya yaitu 10 menit. Ibu percaya kamu dapat mempraktikkan keyakinan kelas kita itu. Siap Bu, insya Allah. Kira-kira adakah teman yang bisa mengingatkan kamu supaya tidak terlambat masuk pelajaran kimia lagi? Ada Bu, saya bisa meminta Ratna dan Ani untuk mengingatkan saya apabila bel masuk telah berbunyi. Baiklah Farah, semoga kamu bisa melaksanakan itu semua dengan baik. Baik. Sebentar lagi bel akan berbunyi. Silahkan kamu kembali ke kelasmu. Baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Handiani dari 12 MIPA 6. Saat saya memerankan karakter Farah, kesan saya adalah awalnya saya merasa takut. Tapi setelah Bu Wiwi mengingatkan saya bahwa saya harus datang tepat waktu, saya merasa termotivasi dan saya merasa tidak takut lagi. Dan saya akan berusaha untuk datang tepat waktu saat pembelajaran kimia. Terima kasih. Bagaimana kabarmu hari ini, Andi? Sehat Bu. Kamu sudah makan bekalmu? Belum Bu, belum sempat. Maaf ya, Ibu sudah mengganggu waktu istirahatmu. Begini Andi, Ibu kamu minta ke sini karena kamu belum mengumpulkan laporan kimia. Sudah lewat dari deadline, sudah 2 minggu bahkan. Apakah kamu menyadari hal ini? Iya Bu. Sebenarnya tidak hanya kamu yang terlambat mengumpulkan laporan praktikum. Ada beberapa temanmu yang terlambat juga lewat dari deadline. Tetapi setelah Ibu tegur dan ingatkan, mereka segera memperbaiki kesalahannya dengan segera mengumpulkan walaupun meminta waktu tambahan 2-3 hari. Tetapi kamu tidak. Sampai sekarang belum dikumpulkan. Walaupun sebenarnya Ibu juga sudah mengingatkan kamu. Berbuat salah itu wajar, Andi. Kamu mempunyai hak untuk tetap mengumpulkan tugas dengan tepat waktu ataupun tidak. Lantas, mengapa kamu bisa
tidak mengumpulkan tugas praktikum kimia tepat waktu? Saya belum sempat membuat laporan praktikum, Bu. Oh begitu. Kamu punya alasan tertentu bukan? Kenapa tidak sampai lewat deadline untuk mengumpulkan tugasnya? Iya, Bu. Alasan saya karena kemarin belum sempat mencatat hasil pengamatan saat kerja kelompok kemarin, Bu. Selain itu, saya juga harus menjaga adik saya yang masih kecil. Kebetulan mama saya lagi sakit, Bu. Jadi saya yang harus mengganti semua peranan mama di rumah, Bu. Adakah solusi agar kamu bisa tetap menjaga adikmu, kemudian membantu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga mamahmu, tetapi juga tetap bisa melaksanakan tugasmu atau mengerjakan tugasmu tepat waktu? Ada, Bu. Saya harus bisa membagi waktu dan harus mempunyai motivasi dan semangat belajar yang baik dan mengerjakan semua tugas sekolah dengan baik juga, Bu. Andi, dulu waktu di awal pembelajaran kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Ingat, Bu, bahwa semua murid harus tepat waktu dalam mengumpulkan tugas, Bu. Kemudian bagaimana agar kamu bisa mengumpulkan tugas praktikum itu dengan tepat waktu? Kalau Ibu memberi saya kesempatan, tolong Ibu beri saya waktu untuk mengerjakan laporan praktikum yang belum saya kumpulkan, Bu. Baiklah, silahkan kamu mengerjakan kembali tugas laporan praktikum itu. Kamu juga bisa meminta tolong temanmu yang dekat dengan kamu, dengan rumahmu, untuk membantu dan menjadi tutor kamu untuk menyelesaikan tugas dengan cepat dan benar. Apakah kamu mau dibantu temanmu tersebut? Mau, Bu. Terima kasih atas kesempatan, Ibu. Saya tidak akan mengecewakan Ibu lagi. Oke, baiklah. Semoga itu semua bisa kamu laksanakan dengan baik dan kamu untuk selanjutnya bisa mengumpulkan tugas-tugas dengan tepat waktu. Baiklah Andi, karena sebentar lagi bel berbunyi, silahkan kamu kembali ke kelas. Baik, terima kasih, Bu. Setelah saya berbicara dengan Bu Wiwi, perasaan saya menjadi lega. Karena setelah kesalahan yang saya perbuat, saya masih diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Sehingga saya menjadi semangat untuk giat belajar dan menuntut ilmu lagi. Terima kasih, Bu Wiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu, berbincang-bincang, berkomunikasi, berdiskusi, berkolaborasi untuk hanya sekedar mengingatkan kepada penjenengan. Jadi semuanya sudah dilakukan. Salawat dan salam mari kita sanjungan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah SAW, Nabi yang akan kita nantikan sahabatnya di luar yaumul akhir nanti. Bapak dan Ibu, kembali saya didampingi oleh Mbak Wiwi. Bukan Salitri Alwiwi, itu pemain voli gitu. Tapi beliaunya adalah pemain terbangan gitu. Penyanyi yang andal gitu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 1000 subscribe. Itu memotivasi untuk berkarya yang lebih bagus lagi. Ya, luar biasa. Terima kasih. Saya dan beliaunya itu masih ngajar di SMA Diponegoro. SMA Diponegoro yang di Trilomba Juang itu. Di sini preman-preman ya tadi. Tetapi ketika Akpol kepingin mengadakan porsi maktar, pekan olahraga siswa, dari sana itu datang 2 orang, nanti menjelang hari hanya tanya lagi, goneknya seorang itu dong. Artinya apa? Perhatian itu begitu lebih. Untuk apa? Untuk mendukung kegiatan semuanya berjalan. Oleh karena itu, kita orang yang dipandang oleh masyarakat guru itu adalah segalanya, kaulah segalanya, apa-apa bisa, apa-apa selalu menjadi sorotan. Terima kasih semuanya.
atas atensinya. Sambil menunggu jamnya pulang, kita berdiskusi, berkomunikasi untuk mencari namanya solusi demi kemajuan sekolah kita, demi kemajuan rumah kita kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 9 Semarang, Bapak Dr. Andes Agus Budi Purwaka MPD, tadi sempat mengenal di SMA di Monogoro. Kami muridnya banyak preman-preman memang Bapak Ibu, tapi itu kalau sekarang ini istilahnya siswa itu atau murid itu mempunyai kodratnya masing-masing. Yang ini akan saya sharingkan, akan saya bagikan kepada Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus dan Bapak Ibu guru yang sudah hadir serta adik-adik mahasiswa PPL untuk bisa diberi kesempatan sharing atau berbagi tentang pengalaman atau sedikit ilmu yang kami peroleh selama dari tahun 2020 ya. Kami ikut bergabung di program pendidikan guru penggerak. Modul 1.1 itu kami mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru sebagai semacam petani, sebagai petani yang menanam tanaman. Maka agar tanaman itu tumbuh subur, harus menyiapkan lahan untuk tumbuhnya tanaman itu. Ya dipupuk, kemudian diberi air gitu ya, disirami. Nah, tanaman yang ditanam itu bermacam-macam. Ya, ada yang petani tanaman padi, ada tanaman jagung, ada palawija dan lain sebagainya. Nah, untuk memperlakukan tanaman-tanaman yang berbeda itu, maka dibutuhkan kondisi tanah atau kondisi lingkungan yang berbeda juga. Begitu juga dengan guru Bapak Ibu. Guru kita sebagai pendidik itu mempunyai murid yang berbeda-beda. Berbeda dalam hal apa? Kalau di bahasanya Ki Hajar Dewantara itu, anak kita itu kita tuntun, kita hanya menuntun. Ya, kita hanya menuntun untuk menemukan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kodrat alam itu misalkan bakatnya dia itu apa. Tidak mungkin semuanya berbakat mengerjakan matematika, tidak mungkin semua berbakat olahraga, tidak, berbeda-beda. Sesuai dengan bakatnya, sesuai dengan kodrat alamnya, termasuk wilayah dia hidup. Kalau dia hidup di lingkungan pegunungan, tidak mungkin kita ajar dengan lingkungan yang di pantai, berbeda. Dan kodrat zamannya itu sekarang sudah era digital ya semuanya. Jadi kalau kita masih menggunakan full ceramah, nulis di papan tulis semuanya dari awal sampai akhir, itu sudah tidak sesuai kodrat zamannya anak-anak gitu. Itu Bapak Ibu. Nah, berdasarkan filosofi Ki Hajar itu berusaha kita tingkatkan menjadi suatu budaya positif di sekolah sebagai tempat tumbuh kembangnya bakat anak-anak. Ya. Nah, tentang budaya positif ini ada beberapa hal Bapak Ibu. Di sini ada istilah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi saya harus mendekat karena tidak kelihatan Bapak Ibu. Di sini ada konsep disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Jadi kita ingin kalau mendengar kata disiplin, ini kan disiplin positif ya, itu berarti konotasinya kemana Bapak Ibu? Disiplin, ada tata tertib gitu ya. Kalau melanggar tata tertib, selama ini yang kita terapkan ada sanksi kayak gitu ya, sanksi hukuman. Kemudian lawannya sanksi berarti ada penghargaan. Kemudian ada lagi tentang ini, belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan
memberi hukuman. Ini Bapak Ibu. Ini saya beri merah, memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Hukuman sanksi itu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ya, kita berbicara di lingkungan sekolah, khususnya kepada anak didik kita, kepada peserta didik kita. Hukuman itu alternatif terakhir. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaksud menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita sebagai guru ada tata tertib, anak harus mematuhi tata tertib, berarti harus patuh kepada guru, seperti itu. Disiplin ini. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, sehingga di sini anak akan merasa tertekan artinya, wah nanti kalau saya melakukan seperti ini jangan-jangan melanggar tata tertib. Nanti kalau ada yang melihat Bapak Ibu guru, nanti saya dapat hukuman, seperti itu. Jadi di sini konotasi disiplin menimbulkan ketidaknyamanan bagi anak didik kita. Kemudian di sini ada pendapat dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, ini dicuplik dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka, catatan kelima ya di 2013. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin. Jadi merdeka itu bukan berarti tidak disiplin, artinya merdeka itu ya bebas. Tidak ada aturan tertentu, bukan seperti itu. Di sini harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disipliner. Jadi dari diri sendiri. Kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ya, jadi dari kita sendiri. Ya, Bapak Ibu di sini. Kita lanjutkan, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, maka akan ada orang lain, dalam hal ini di sini kata-katanya penguasa ya, yang mendisiplinkan kita, dan peraturan demikian sudah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sebenarnya ya disiplin itu perlu, tapi disiplin yang positif. Disiplin yang positif itu yang bagaimana? Yang akan kita bahas ini. Pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya ini tentang disiplin ya Bapak Ibu. Menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin yaitu artinya belajar. Jadi disiplin ini artinya sebenarnya belajar. Tidak ada hubungannya dengan tata tertib. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid, pengikut. Jadi arti kata lainnya adalah murid atau pengikut. Nah, di sini mensyaratkan bahwa disiplin itu akan bisa tumbuh, terutama yang disiplin positif itu kalau ada motivasi yang terbangun secara intrinsik dari dalam diri, bukan ekstrinsik. Kalau karena takut dimarahi guru, takut nanti kena hukuman, itu motivasi ekstrinsik dari luar. Jadi harapannya siswa kita itu mempunyai disiplin, memang dia itu tahu bahwa itu harus dilakukan, merupakan keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Tadi ada kata-kata itu. Nilai kebajikan universal itu yang kita sepakati oleh semuanya, tidak terbatas dari suku, bangsa, agama, ras, dan lain sebagainya. Jadi semua agama menyadari kalau jujur itu merupakan nilai kebajikan. Tanggung jawab, bertanggung jawab itu nilai kebajikan. Ya. Nah itu kalau dari luar namanya motivasi ekstrinsik. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri.
Ini penting. Jadi kita tumbuhkan ke anak kita untuk disiplin diri ini. Ini garis bawahnya Bapak Ibu sebagai pendidik, kita sebagai pendidik ya, guru ya. Yang ada di sini semuanya pendidik dan calon pendidik. Ini adik-adik PPL. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Disiplin diri yang berasal dari motivasi intrinsik. Sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Bukan karena takut dihukum, bukan karena tertekan tertentu, ditekan oleh seseorang, bukan karena mau diberi hadiah, gitu ya. Bukan karena dipuji atau dimarahi, itu ekstrinsik. Tetapi akan berasal dari diri sendiri, intrinsik. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu, di sini ada teori kontrol. Hati-hati ya Bapak Ibu menyebutkannya ya. Ada yang celot enggak? Ya, teori kontrol. Di sini menuliskan bahwa ada miskonsepsi tentang ilusi ini. Ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ya. Jadi guru itu bisa menekan murid, bisa mengontrol murid. Di sini ada kalimat pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Kita tidak bisa memaksa murid berbuat sesuatu kalau murid itu tidak ingin melakukannya. Makanya kan kadang kita menyuruh anak melakukan apa, anaknya diam saja karena memang dia tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kalau pada akhirnya jadi mau, itu karena murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh Bapak Ibu. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Kebutuhan dasar, nanti ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar. Ya. Kemudian ya, ini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, ini ilusi yang pertama. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita berpendapat bahwa kalau kita memberikan suatu penghargaan, maka kita bisa mengontrol anak itu. Ya, di sini ya, penguatan positif atau bujukan ya, bujukan rayuan gitu. Adalah bentuk-bentuk kontrol. Jadi penguatan positif, kata lainnya adalah bujukan, kata lainnya rayuan, itu adalah kontrol, salah satu bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Kalau kita suka anak itu melakukan sesuatu, kita minta untuk melakukannya kembali. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ini menjadi tergantung kepada bujukan. Kalau tidak ada bujukan, tidak ada rayuan, dia tidak akan melakukan sesuatu itu. Ya, ini miskonsepsi yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa ini ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kadang memarahi anak, sehingga anak itu merasa bersalah. Oh, saya merasa bersalah gitu ya, merasa bersalah. Nah, itu berarti kita sudah menguatkan karakter. Itu ilusi Bapak Ibu. Ilusi itu berarti miskonsepsi tadi tidak benar. Ya, yang benar adalah ini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Jadi
identitas itu ada dua, identitas gagal dan identitas sukses. Kita ingin murid-murid kita mempunyai identitas yang sukses. Identitas gagal contohnya seperti ini, karena sering dimarahi ya, atau mungkin sering ditegur, dia merasa saya kok seperti tidak berguna ya, selalu dianggap salah terus. Berarti saya tidak mempunyai kemampuan apa-apa. Saya gagal dengan diri saya sendiri, saya berarti tidak punya masa depan. Itu identitas gagal yang dipunyai murid kalau kita menyalahkan siswa terus. Lah, identitas sukses itu kalau siswa yang bersalah itu berusaha kita restitusi. Nanti ada restitusi itu apa? Restitusi sehingga akan muncul motivasi intrinsiknya untuk memperbaiki kesalahan. Karena berbuat kesalahan itu wajar, ya. Semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Nah, bagaimana cara mengatasi kesalahan tidak terulang lagi? Itu kita berusaha untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari siswa bahwa dia itu salah, iya. Tetapi bagaimana untuk mengatasi kesalahannya atau biar tidak terulang lagi? Itu kita beri kesempatan ke anak itu bagaimana caranya biar dia sendiri yang mengusahakan. Nah, itu berarti kita beri kepercayaan. Nah, kalau kita beri kepercayaan, maka akan muncul identitas sukses. Oh, berarti saya itu walaupun berbuat salah, masih bisa melakukan sesuatu yang berguna, khususnya untuk memperbaiki kesalahan saya, seperti itu. Jadi harapan kita, para murid kita itu mempunyai identitas sukses. Mereka belajar untuk merasa butuh tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang kata sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi walaupun dengan suara halus, ya, tetapi yang keluar dari suara halus itu hal yang negatif. Kamu itu salah, gitu ya. Misalnya seperti itu. Tetap maka akan muncul identitas gagal dari siswa. Walaupun tidak membentak-bentak loh ya. Gitu. Apalagi membentak-bentak. Oke. Ilusi selanjutnya bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Mungkin pada saat itu murid manut pada saat itu. Tapi besoknya apakah masih tetap seperti itu? Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Bahkan mungkin karena dimarahi akan muncul identitas gagal tadi, dia mempunyai rasa dendam kepada, khususnya ya kepada orang yang membentak tadi. Ya, tadi saya cerita di SMA Diponegoro itu banyak premannya. Ya, pernah satu orang teman guru itu sepeda motornya digembosi, kemudian diludahi gitu ya. Karena bentuk pelampiasan identitas gagal tadi, dia dendam gitu. Jadi malah tidak menyelesaikan masalah, malah menambah masalah itu ya Bapak Ibu. Lah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada teori kontrol? Jadi selama ini mungkin saya juga ya, saya, Bapak Ibu, dan kita semuanya lah cenderung menggunakan teori stimulus respon. Kalau ada stimulus tertentu, maka responnya timbal baliknya ya akan impas seperti itu. Misalkan kalau dikeplak gitu ya, stimulusnya keplak, maka akan balas dikeplak responnya. Stimulus respon. Tetapi kalau teori kontrol itu berbeda Bapak Ibu, nanti kita pelajari. Jadi di sini mari kita bersama-sama
berubah dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi untuk merubah anutan kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol itu memang tidak mudah. Ya memang perlu step by step, perlahan ya Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting di sini ada progres perubahan yang lebih baik. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Yang di belakang kelihatan nggak Pak Bu? Saya bacakan guys, saya juga mau mendekat. Ini stimulus respon yang karena teori kontrol, perbedaannya bagaimana? Yang stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, dianggap sama, kebutuhan kita dianggap sama. Sedangkan teori kontrol, menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Jelas kebutuhan saya dengan kebutuhannya Bu Mevi berbeda, ya. Karena saya lebih besar dari Bu Mevi gitu ya. Kebutuhan makannya mungkin berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama itu di stimulus respon, menganggap bahwa cara pandang kita itu sama, padahal berbeda menurut teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, ya, mengomentari satu objek tertentu, satu orang dengan orang lain mesti berbeda. Kemudian yang ketiga, di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangannya mungkin berbeda dari sisi mana. Seperti dulu pernah ditampilkan gambar nenek atau gambar wanita cantik, tergantung melihatnya dari mana. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Perilaku buruk suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dia berperilaku seperti itu tujuannya apa? Nah itu yang patut kita pertanyakan. Kemudian di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita sendiri ya bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini sebenarnya ada prakteknya Bapak Ibu, tapi karena waktu ya Bapak Ibu ya. Kemudian stimulus responnya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu teori kontrol. Kemudian pemahaman pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian yang teori kontrol, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan yang terakhir, model berpikirnya stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah. Sedangkan yang teori kontrol itu model berpikirnya menang-menang. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Baik antara guru yang mewawancarai murid yang berbuat salah, maupun murid yang berbuat salah itu dia tidak merasa dikalahkan. Guru tidak merasa bisa mengalahkan, tapi di sini menang guru yang menang, murid yang menang. Nilai kebajikan universal ini tadi tidak terbatas dari segi agama, suku, ras, itu sama semuanya ya. Oke, restitusi. Ini Bapak Ibu, restitusi itu semacam bagaimana kita memposisikan diri kita, ya. Ini berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Gosen tentang pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu apa saja? Ini sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, yang 3 sebagai teman, 4 pemantau, 5
5 manajer. Ya, coba kita dengarkan bersama-sama video ini Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal.
memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, ini tadi contoh penerapan 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Sebenarnya masih ada lagi yang perlu saya sharingkan, tetapi tidak bijak kalau saya teruskan karena sudah pukul 2 lebih. Untuk menutup pertemuan kali ini, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kembali akan kita lanjutkan sharing tentang budaya positif di sekolah. Semoga kita bisa menerapkan untuk penumbuhan disiplin positif khususnya pada anak didik kita. Ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tidak membuka tanya jawab, ya. Nanti bisa tanya empat mata. Ya. Sekian dulu dari saya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.